Shalom, selamat pagi. Di minggu ketiga bulan Mei yang dirancang sebagai bulan misi ini, kita akan sama-sama merenungkan satu tema, mengukir jejak Kristus di dunia nyata. Jadi semalam saya juga ngukir baju saya dulu gitu ya. Enggak, bercanda. Mari kita sama-sama membuka satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Jika sudah menemukannya, mari kita nanti membacanya silih berganti. Saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayat 15, demikian seterusnya sampai 17. Sudah ketemu ya? Mari kita membacanya bersama-sama bergantian. Saya lebih dahulu. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15 silakan. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Amin untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagian yang baru kita baca ini merupakan satu bagian yang secara teologis itu dipandang sebagai sesuatu yang paling penting, tetapi sekaligus sesuatu yang juga kontroversial. Paling penting tetapi juga kontroversial. Kenapa demikian? Karena jika kita baca judul perikop dari pasal 2 mulai ayat 14 itu, perikopnya di sana tertulis apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, gitu ya. Apalagi kalau kita tadi perhatikan di pasal di ayat 14 dan 17b, gitu ya. Iman tanpa perbuatan ini sepertinya menjadi sesuatu yang segala-galanya, gitu ya. Kalau memang perbuatan adalah segala-galanya, kalau berdasarkan apa yang tertulis ini, gitu ya, berarti kita meyakini bahwa kita diselamatkan karena perbuatan dong. Mungkin kita akan berpikir seperti itu ya. Dan berarti juga bahwa apa yang Yakobus paparkan ini bertentangan dengan Paulus, bahwa manusia dibenarkan karena iman tanpa perbuatan hukum Taurat. Itu yang tertulis di Roma 3 ayat 28, gitu ya. Nah, kontroversi ini bahkan kemudian membuat beberapa ahli berpendapat bahwa Yakobus ini sedang bertentangan ya, sedang menentang apa yang sudah disampaikan oleh Paulus. Pemikiran Paulus kayaknya bertentangan sekali nih dengan apa yang dituliskan oleh Yakobus. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu coba cek gitu ya, atau baca-baca sumber terkait, maka kita juga bisa menemukan bahwa pada zaman itu, pada zaman Martin Luther pun merasa tidak nyaman dengan surat Yakobus ini. Bahkan sampai memberikan sebuah istilah untuk surat Yakobus ini sebagai the epistle of straw, atau surat jerami. Luther mengatakan bahwa surat Yakobus ini isinya bagus, cuman ini sekedar moral atau hal-hal yang praktis. Jadi seperti jerami, kurang menunjukkan doktrin yang kuat, pengajaran yang teguh, gitu ya. Lebih menitik beratkan hanya pada nasihat-nasihat praktis, atau bisa kalau kita ngomong nggak ada bobotnya. Itu tadi kalau bahasa anak zaman sekarang tuh nggak ada dagingnya, gitu ya. Nah, di mana masa itu memang kalau kita pikir, lah Luther kok juga jadi begini gitu. Tapi kita perlu lihat bahwa kondisi Luther di zaman itu, dia sedang berhadapan dengan situasi gereja, di mana gereja itu sedang ada di dalam satu kesalahan yang cukup besar, rame-rame, yaitu menganggap bahwa, menekankan bahwa perbuatan baik itu seperti yang akan menentukan keselamatan kita orang percaya. Karenanya Luther kemudian lebih memilih untuk bersikap sangat hati-hati dengan yang namanya iman itu harus kelihatan di dalam perbuatan.
atau menekankan perbuatan lebih dari iman gitu ya. Dan bahkan Luther lebih menekankan iman itu. Makanya kita kalau ingat beberapa waktu terakhir ini sering disebut gitu ya sola fide. Bahkan kalau Bapak Ibu yang rajin mengikuti doa pagi, kita membahas sola fide ini secara khusus. Hanya oleh iman. Itu statement dari Luther gitu kan. Nah, lantas apakah benar bahwa Yakobus dan Paulus ini bertentangan? Mereka ini versusan gitu ya. Nah, untuk menjawab hal ini izinkan saya mengutip perkataan dari John Calvin dalam komentarnya tentang kitab Yakobus ini gitu ya. Calvin mengatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara Yakobus dan Paulus. Mereka hanya berbeda konteks gitu ya. Paulus di dalam Roma 3 ayat 28 itu berbicara tentang penyebab pembenaran, yaitu iman semata yang membuat kita dibenarkan. Karena apa? Karena kita iman yang Tuhan anugerahkan itu. Dan yang Yakobus bicarakan di dalam kitab Yakobus ini berbicara tentang bukti dari pembenaran itu, yaitu iman menghasilkan perbuatan baik. Jadi konteksnya Paulus sedang membantah mereka yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik gitu ya. Sedangkan konteks Yakobus ini sedang membantah mereka yang berpikir iman kita tetap bisa eksis tanpa perbuatan. Omong-omong doang tetap kita selamat, iman kita tetap akan terus bertumbuh gitu. Nah, mungkin kalau diringkas bisa dipahami lebih mudah melalui tabel berikut gitu ya. Bahwa secara dimensinya kalau Paulus ini sedang menghadapi legalisme. Jadi iman yang mereka menganggap bahwa perbuatan melakukan hukum Taurat itu bisa menyelamatkan. Itu yang sedang di-counter oleh Paulus gitu ya. Sedangkan yang di-counter oleh Yakobus adalah iman yang tidak mau berbuat apa-apa. Karena aku udah diselamatkan, ya udah take it for granted gitu. Pasti aku akan selamat terus sampai surga. Aku udah punya kunci surganya, aku pasti akan selamat tanpa perlu berbuat apapun terhadap iman yang dipercayai. Nah, penjelasan iman yang mati ini mungkin buat kita yang awam berpikir kalau gitu berarti kita percaya terus iman itu bisa hilang dong. Nah, berdasarkan teologi reform yang juga dipegang oleh gereja kita, iman itu disebut mati bukan karena kehilangan dayanya, melainkan karena sejak awal iman itu adalah iman yang palsu atau iman yang sekedar tahu secara intelektual tanpa ada kelahiran baru, tanpa ada transformasi di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi sesungguhnya memang tidak ada kontradiksi gitu ya. Kalau dilihat lagi fokus keselamatannya, ini Paulus bicara tentang sumber pembenarannya memang iman semata. Dan ini kita yakini juga. Dan Yakobus juga meyakini ini. Dan karena ada sumber pembenaran ini, makanya harusnya dibuktikan dengan perbuatan yang kelihatan hari lepas hari yang kita lakukan itu. Dan kemudian sifat iman ini memang yang menyelamatkan. Tetapi kemudian Yakobus menekankan bahwa kita nggak cukup sampai di sini aja. Iman yang menyelamatkan itu harus dibuktikan melalui kehidupan kita hari lepas hari, gitu ya. Jadi benar-benar di sini tidak ada kontradiksi. Lalu apa yang menjadi pesan penting dari Yakobus ini, gitu ya? Ini yang menjadi kita perlu paham dulu dari ayat 14 sampai 17 ini. Sebenarnya Yakobus ini mau ngomongin apa sih? Yang pertama tentu tentang iman yang sejati itu jelas tidak bisa disembunyikan. Karena iman yang sejati itu akan selalu terlihat, akan selalu muncul ke permukaan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret yang nyata, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat oleh minimal orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian yang kedua, bagi Yakobus itu tidak ada yang namanya pemisahan atau dikotomi rohani dan praktis. Itu tidak bisa didikotomikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, seorang Kristen yang sejati. Karena apa? Keaslian kita, keotentisan iman kita atau rohani itu diujinya melalui apa? Ya justru melalui kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya melalui ibadah yang hanya beberapa jam ini gitu ya. Mungkin kalau ibadah terlihat begitu luar biasa, nyanyi merem-merem sampai nangis-nangis sampai sesenggukan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu bisa menjamin bahwa orang itu benar-benar beriman dan itu kelihatan di dalam hidupnya? Belum tentu. Dan yang ketiga, jika ada suatu kebutuhan yang nyata, maka yang diperlukan ya respon yang nyata juga.
Bukan hanya kata-kata yang baik atau terlihat bijak atau terlihat puitis gitu ya. Dan yang keempat, iman tidak berhenti atau berkutat di ranah pribadi atau ranah privat saja. Tetapi iman yang sejati akan selalu terlihat di dalam dimensi komunal serta relasional kita satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa nyatanya kalau kita itu mau jujur, kita seringkali bahkan sering jengkel atau mangkel atau geram luar biasa gitu ya dengan orang-orang yang NATO atau jago PHP. Kalau anak-anak zaman sekarang itu NATO tuh no action talk only, cuman ngomong tidak ada tindakannya. Begitu hebat, luar biasa kalau bicara sharing tentang berbagai cita-cita, angan-angan, impian, harapan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita coba tunggu gitu ya. Kayaknya ketika dipresentasikan ngomongnya, luar biasa, keren banget, ada harapan di depan gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ditunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, sampai bertahun-tahun, nyatanya tidak ada satupun cita-cita, angan-angan, harapan yang luar biasa itu menetas atau terwujud secara nyata. Berharap saya dan kita semua yang ada di sini tidak ada yang termasuk di dalam golongan si NATO atau si jago PHP, gitu ya. Yakobus pun sesungguhnya sedang mangkel dan jengkel dan geram luar biasa dengan orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan di zaman itu. Makanya dia kemudian menuliskan bagian ini karena memang di zaman itu jemaat-jemaat yang memiliki sumber daya, memiliki kemampuan yang lebih, tapi mereka justru hanya merespon kebutuhan yang kelihatan di depan mata, yang sudah jelas-jelas itu hanya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang terlihat rohani tanpa ada tindakan yang nyata. Cuma omong-omong doang tapi tidak memberikan bantuan sama sekali. Punya makanan lebih, tapi lihat atau ketemu nih sama sesama yang kelaparan, cuman bilang, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkatnya untukmu. Haleluya, amin. Kalau kita sedang kelaparan terus diomongin gitu, kira-kira gimana perasaan kita? Iya sih, Tuhan membukakan tingkap-tingkap, tapi kalau ini tingkapnya dibuka ya ambrol juga gereja kita kan gitu. Bagaimana jejak Kristus bisa terukir secara nyata di kehidupan kita hari lepas hari kalau kita cuman hebatnya ngomong luar biasa, ngomong Alkitab, ngomong yang kelihatannya rohani dan benar, tapi tidak ada tindakannya sama sekali. Nah, maka berdasarkan teks Yakobus 2 ayat 14-17, mari kita renungkan bersama gitu ya. Apa yang akan kita renungkan? Bagaimana kita bisa mengukir jejak Kristus di dunia nyata ini? Jawabannya tidak dapat ditawar, tidak dapat dinego, sudah harga pas, yaitu dengan pergerakan yang nyata. Karena iman yang sejati, ya sejatinya akan bergerak sebagaimana ayat 14 dan 17 mengatakan, apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman tetapi tidak ditunjukkan dengan dan melalui perbuatannya. Iman itu hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, di era media sosial yang makin hari makin hebat luar biasa gitu ya, ada satu fenomena yang disebut atau dikenal dengan istilah selektivism, atau kalau di bahasa Indonesia kan tuh aktivisme malas di era media sosial. Maksudnya apa? Yang dilakukan adalah hanya mengklik, men-share, like konten-konten yang kelihatannya ini isu terkini gitu ya, di-share ke sana sini, tahu nggak lagi ada ini dan sebagainya gitu, tanpa pernah melakukan tindakan nyata apapun untuk berbagian di dalam melakukan suatu perubahan. Di era media sosial ini kita kan memang sangat bisa dan sangat mudah untuk men-share atau merepost ratusan postingan tentang kemiskinan misalnya, tentang ketidakadilan, tanpa pernah mengeluarkan 1 rupiah pun atau menghabiskan 1 jam untuk benar-benar melakukan sesuatu yang membantu dan itu bisa dirasakan secara nyata. Nah, Yakobus 2 ayat 14 dan 17 kalau kita coba saya coba konversikan
di zaman ini menjadi kekinian, maka bisa disebutkan bahwa sedang terjadi spiritual selectivism, yaitu orang-orang yang hebat luar biasa di dalam mengklaim iman mereka, hadir di gereja, tahu doktrin dengan luar biasa kuat, dengan luar biasa hebat, mau diajak debat 24 jam selama 7 hari siap gitu ya, tetapi imannya tidak pernah bergerak dari layar ponsel kehidupan rohaninya itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bapak Ibu Saudara, iman yang hidup itu bukan soal berapa banyak kita posting tentang iman kita. Seberapa sering kita memunculkan ayat-ayat firman Tuhan di setiap status kita, postingan kita yang kita share, yang kita bagikan. Tidak cukup sekedar menyuarakan, tetapi iman yang hidup itu juga tentang berapa banyak iman itu menggerakkan tangan dan kaki kita untuk berbuat sesuatu. Seberapa banyak iman itu menggerakkan, bukan cuma di hati kita dan di pikiran kita, oh iya kasihan gitu. Tetapi iman itu menggerakkan sampai tangan kita, kaki kita berbuat sesuatu. Jean-Jacques Rousseau, agak susah memang namanya, gitu ya. Agak kecil tapi nanti kalau penasaran bisa di searching seperti apa orang ini. Ini adalah salah satu filsuf, penulis dan komposer yang paling berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Barat. Dia lahir dari keluarga Protestan kelas menengah, gitu ya. Jadi keluarga yang cukup mapan lah bisa dibilang. Dan Rousseau ini memiliki pengaruh intelektual yang sangat luas dan bahkan bertahan hingga kini, gitu ya. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Last Confessions, Rousseau ini mengklaim, gitu ya, dia punya klaim, dia berani bilang begini. Dia menulis tentang dirinya sendiri nih. Dia berkata dengan nada yang sangat tinggi, dia bilang, dia punya kemampuan untuk merasakan dan mencintai. Dia mengklaim memiliki kepekaan emosional yang luar biasa, memiliki kapasitas untuk cinta yang lebih dalam dari kebanyakan manusia. Rousseau memang memiliki hubungan dengan Thérèse Lefèvre, susah ngomongnya gitu ya, tapi itu seorang pelayan yang kemudian menjadi pasangan hidupnya selama lebih dari 30 tahun. Nah, bersama pasangan hidupnya ini, Jacques ini memiliki 5 orang anak, gitu ya. Ini kan dia punya klaim seperti ini kan. Tapi kemudian dia punya 5 anak. Dan setiap kali setelah anaknya lahir satu demi satu, kan dia bilang dia mengasihi dengan lebih dalam. Tapi yang dilakukan adalah setiap kali anaknya lahir satu, setiap kali setelah lahir dia langsung kirimkan anaknya itu ke panti asuhan. Tapi dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang penuh kasih, paling mengasihi daripada orang-orang di luar sana. Ironis ya Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi berani mengklaim bahwa dia memiliki kapasitas cinta yang lebih dalam dari kebanyakan manusia. Tapi setiap kali anaknya lahir langsung dia kirim ke panti asuhan. Tidak berhenti di situ. Dia kemudian merasionalisasi bahwa ya karena aku ini gak mampu merawat. Dan mereka anak-anakku ini akan lebih baik kalau dia tinggal di panti asuhan. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dilakukan ini adalah tindakan bertanggung jawab. Sebagai bentuk bahwa saya bertanggung jawab supaya anak saya punya kehidupan yang baik. Ya udah saya kasih aja ke panti asuhan. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu ini matching gak antara klaim dan realitanya? Rousseau ini memang dibesarkan sebagai Protestan Calvinis gitu ya. Tetapi kemudian dia berpindah ke Katolik dan kemudian kembali lagi ke Protestan. Tetapi dalam karya-karyanya yang mengembangkan begitu banyak bentuk deisme yang sentimental gitu ya, yang lebih berpusat pada perasaan religius daripada doktrin yang jelas. Artinya secara iman Rousseau ini memang mungkin bukan orang yang mengklaim iman Kristus secara gamblang, secara jelas. Kita nggak benar-benar bisa memastikan gitu ya. Tetapi yang jelas adalah dia berani mengklaim dia punya kasih yang mendalam, tetapi tidak ada wujudnya sama sekali. Nah, dari contoh kehidupan
Rosio ini kita bisa melihat salah satu contoh real bahwa seorang yang mengklaim kasih dengan begitu hebat tanpa disertai kasih yang nyata itu bisa terjadi. Bahkan bagi tokoh-tokoh yang besar. Kita mungkin rakyat-rakyat jelata gitu ya, orang-orang kecil, nggak mungkin lah sampai punya karya segala macam. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, mungkin kita ada di dalam bagian ini. Kita bisa mengklaim luar biasa bahwa kita orang percaya. Tetapi realitanya tidak ada satupun yang nyata kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita coba cek diri kita masing-masing secara jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan. Apakah selama ini jejak Kristus, ukiran jejak Kristus itu sudah terlihat jelas di dalam setiap kehidupan kita, di dalam pergerakan yang kita lakukan, di dalam kehidupan keseharian yang kita jalani, atau justru kita masih ada di dalam zona nyaman kita tidak mau bergerak kepada realitas yang harus kita kerjakan. Kita masih terus nyaman dengan berkoar-koar tentang iman percaya kita, tentang kasih yang menjadi identitas orang percaya, menyatakan bahwa kita adalah orang percaya yang setiap hari selalu membaca firman Tuhan, setiap tahun selalu khatam satu Alkitab, gak pernah absen untuk posting dan share konten-konten yang syarat dengan iman Kristen, tanpa pernah mengukirnya secara nyata melalui pergerakan hidup kita yang real. Mari kita renungkan secara serius Bapak Ibu Saudara. Ada di parameter mana iman kita hari ini? Iman yang sejati harus bergerak. Dan ingat, ini harga pas. Jadi, koh, ci, om, tante, adik, abang, kakak, teteh jangan ditawar-tawar lagi. Ini harganya pas. Jadi kita harus bergerak gitu ya. Maka kemudian pertanyaannya, lah kalau harus bergerak seperti apa gitu ya? Lantas bagaimana langkah konkret untuk bergerak itu? Paling saya akan memberikan ada 2 langkah praktis yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama kita harus melihat dan yang kedua kita harus bertindak. Dan mari kita lihat satu persatu. Yang pertama melihat dengan radar urgensi. Melalui penglihatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Iman yang sejati itu sejatinya selalu bisa melihat sebagaimana yang tercantum di dalam ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang tidak punya pakaian, yang kekurangan makanan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Yakobus ini ternyata walaupun seling disalahpahami, dia terlalu praktikal dan tidak punya doktrin yang mantap gitu ya. Tetapi Yakobus ini menyusun kata demi kata dengan begitu spesifik. Yakobus di situ kalau kita perhatikan tidak menulis seorang yang mungkin membutuhkan sesuatu. Kamu harus lihat, mungkin tidak. Tetapi yang dia katakan adalah seorang yang secara gamblang Yakobus menuliskan seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan hari ini. Kata sehari-hari dalam frase ayat 15 ini itu kalau dilihat bahasa aslinya itu terjemahannya bisa diartikan sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak, yang tidak bisa ditunda, yang harus segera ditangani hari ini secepatnya atau sekarang juga. Gak bisa nunggu-nunggu atau di planning nantilah ya bantunya satu minggu lagi atau 1 bulan lagi. Tidak seperti itu. Ini adalah krisis atau kesulitan yang gak bisa dijadwalkan, harus sekarang juga. Artinya Yakobus mau ngomong kalau kita berani mengklaim bahwa kita ini memiliki iman yang sejati, maka sudah seharusnya kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang ada di sekitar kita. Bukan hanya melihat sekilas lalu melanjutkan perjalanan gitu ya. Tentu kita ingat kalau dikasih clue ada kebutuhan terus cuman melintas, kita pasti ingat tentang kisah orang Samaria yang baik hati yang tertulis dengan begitu apik di Lukas 10 gitu ya. Di sana dipaparkan bagaimana seorang imam, seorang Lewi yang tahu begitu banyak tentang hukum Taurat. Kalau dibandingkan dengan orang Samaria, ya orang Samaria itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Tetapi nyatanya imam dan orang Lewi ini hanya lewat gitu ya. Dan justru
orang Samaria yang tidak tahu apa-apa itu, yang tidak ngerti banyak tentang teologi, yang tidak ngerti banyak tentang doktrin, tentang hukum Taurat, dia justru berani untuk mendekati. Secara mata jasmani mereka sama-sama melihat, namun hanya orang Samaria yang mampu melihat adanya suatu kebutuhan yang mendesak dan harus ditolong dengan segera. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, seringkali sesungguhnya Tuhan itu memberikan banyak kesempatan untuk kita bisa melihat kebutuhan mendesak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi seberapa banyak dari kita yang kemudian bukan berhenti saja pada melihat, tetapi melihat kebutuhan sekaligus urgensinya. Atau justru kita melihat dan kemudian hanya merespon dengan sebatas kalimat, oh dia lagi dalam kesulitan, oh dia lagi dalam pergumulan besar ya, tanpa kita menangkap urgensinya. Tanpa kita bisa menangkap, oh berarti dia perlu ditolong gitu. Nah mungkin sesungguhnya dalam hati kita yang paling dalam gitu ya, mungkin kita tuh pingin banget menolong, tapi kemudian kita merasa terhambat dengan berbagai ketakutan atau kekhawatiran kita. Kita mungkin takut, aduh kalau nanti aku bantu, aku aja kekurangan gimana gitu. Kita takut untuk bisa memberikan karena kita takut kita tidak cukup. Kita takut kenyamanan kita itu diusik gitu ya. Dan akhirnya kita memilih untuk mengurungkan niat kita untuk membantu. Nah ketika melihat ada saudara kita yang sedang sakit misalnya, kira-kira apa yang bisa kita lihat sebagai sebuah kebutuhan mendesak dari saudara kita ini? Doa. Ya tentu kita harus mendoakan saudara kita ini gitu ya. Setelah itu kita juga harus bertanya, kira-kira apa? Ada kebutuhan yang lain gak yang bisa dibantu? Mungkin kita bisa menanyakan secara langsung, adakah yang bisa saya bantu untukmu? Dulu ketika saya sedang kuliah di Surabaya gitu ya, ada salah satu teman komsel saya itu sakit DBD. Dan kemudian sampai dirawat di rumah sakit, pada waktu itu di rumah sakit RKZ di daerah Diponegoro. Bagi Bapak Ibu yang tahu Surabaya mungkin bisa membayangkan gitu ya. Nah kemudian saya tuh sampai belani gitu ya, bisa langsung belani pergi ke toko obat Cina yang ada di daerah Undaan ya, sekitar 30-45 menit dari kosan saya yang ada di daerah Surabaya Selatan, untuk sekedar membelikan angka gitu ya. Kemudian balik lagi ke kosan, rebusin angka itu menjelang jam besuk. Saya lihat dulu karena RKZ itu rumah sakit Katolik dan cukup ketat di dalam jam besuk gitu ya. Jadi saya harus tahu, oh jam besuknya jam segini, berarti rebus angkanya jam berapa gitu. Nah setelah itu saya antarlah ke rumah sakit. Dan itu saya lakukan beberapa hari selama teman saya ini ada di rumah sakit. Kalau nggak salah kemudian masih berlanjut ketika dia pulang ke kosannya 1-2 hari gitulah. Nah beberapa waktu lalu ketika mempersiapkan khotbah ini gitu ya, ketika saya mengingat kembali akan momen ini, saya baru menyadari bahwa ternyata yang saya lakukan sampai belani ke sono ke sini gitu kan, itu bukan karena saya ini orang baik atau orang hebat atau orang yang kurang kerjaan. Karena realitanya saya ini juga masih hidup di dalam daging yang naturnya masih begitu egois. Pengennya ya santai-santai, mending di rumah aja lah, nggak usah ngurusin urusan orang. Dia sakit ya urusin dirinya sendiri, kan tau udah besar gitu ya. Tetapi waktu itu karena Roh Kudus memang bekerja sedemikian rupa gitu ya, makanya keegoisan saya kemudian seperti dibabat gitu. Dan saya tidak memikirkan lagi keegoisan saya itu, saya lebih kemudian jadi melangkah untuk dimampukan melihat kebutuhan yang mendesak, bahwa kalau dia nggak dibantu dengan rebusan angka, ya dia nggak akan bisa cepat naik trombositnya gitu ya. Waktu itu yang saya tahu cuman angka, karena waktu saya sakit DBD juga saya direbusin angka gitu ya, suruh minum gitu. Jadi apalagi di zaman dulu kan belum ada seperti sekarang ini Gojek dengan begitu mudah gitu. Jadi harus pergi riwariwi sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan sampai rebus-rebusin bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita semua bisa melihat kalau ada misalnya saudara yang menunggu saudaranya di rumah sakit gitu ya. Kondisi rumah sakit itu kan biasanya dingin sekali kan. Pernah gak kita terpikir untuk sekedar beliinlah tolak angin supaya yang jaga pun tetap sehat gitu. Nah mari kita mohon supaya Tuhan Yesus itu yang sudah membaharui hidup kita
juga mengaruniakan kepada kita mata seperti matanya, sehingga kita dimampukan untuk dapat melihat jauh lebih dalam dari apa yang terlihat secara kasat mata, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk segera ditolong, dan itu ada di hadapan kita. Kadang mungkin kita kelihatan tapi kita nggak bisa lihat sampai lebih dalam seperti itu. Itu yang pertama, melihat dengan radar urgensi. Yang kedua, setelah melihat maka seharusnya respon alamiah adalah berlanjut dengan tindakan nyata atau melakukan sesuatu. Ya, karena iman yang sejati tidak akan berdiam diri apalagi sekedar berpangku tangan. Iman yang sejati akan melakukan sesuatu, bukan seperti yang tercantum di ayat 16 yang dikatakan, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Kalimat selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang. Ini sepintas kayak kok rohani banget ya orang ini gitu ya. Mungkin kalau dikonversikan atau disederhanakan seperti sedang mendoakan seseorang dengan berkata, Tuhan memberkatimu ya. Kata-katanya kayaknya terkesan indah dan niatnya juga terkesan baik. Tetapi apalah artinya sebuah kalimat yang indah dan niat yang baik bagi orang yang sedang kedinginan, sedang kelaparan, tanpa memberikan kepadanya pakaian atau makanan bagi mereka. Kalau cuma sekedar kata-kata kosong, ya gak akan berguna, Bapak Ibu Saudara. Kristus pun tidak hanya melihat kebutuhan kita dari surga dan berkata, selamat jalan, pakailah kain panas. Tidak, Kristus tidak demikian. Kristus justru memilih untuk menanggalkan jubah kemuliaannya, datang ke dunia dan memberikan tubuhnya sendiri untuk memuaskan dahaga kelaparan rohani kita. Manusia yang degil dan begitu bebal ini. Karena Kristus itu ada di dalam kita, maka tangan kita sekarang adalah juga tangannya yang bergerak merengkuh dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan perlu kita pahami di sini bahwa Yakobus tidak sedang menyerang orang yang jahat atau yang tidak peduli. Kalimat Yakobus ini ditujukan kepada mereka yang merasa sudah cukup berbuat sesuatu dengan mengucapkan kata-kata yang sepertinya benar. Padahal yang sedang dibutuhkan lebih dari sekedar ucapan, yaitu tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata atau melakukan sesuatu seharusnya merupakan respon lanjutan yang alamiah. Kenapa? Karena iman yang bergerak mampu melihat kebutuhan yang mendesak, yang kemudian berakhir pada melakukan sesuatu. Terlihat di dalam tindakannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dilihat, tetapi karena iman yang hidup, realitanya memang tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertindak ketika kebutuhan secara jelas ada di depan matanya. Sebagaimana tubuh yang sehat gitu ya. Secara alami tubuh kita ini punya respon-respon yang otomatis kayaknya gitu ya. Buat kita rasa itu otomatis, refleks mungkin kalau bahasa kita gitu ya. Kalau misal kita tidak sengaja menyentuh sesuatu yang panas, otomatis tangan kita pasti akan ditarik, betul? Kalau misal terdengar suara tangisan dan minta tolong, kita pasti akan bergegas, berlari untuk mencari di mana suara itu, pertolongan apa yang bisa kita berikan. Kita akan berusaha secepat mungkin. Maka demikian juga seharusnya iman yang hidup. Iman itu tidak akan secara alami merespon kebutuhan yang dilihat, tetapi akan secara alami juga melakukannya, bukan cuma berhenti dalam melihat atau mendengar, tapi juga melakukan sesuatu. Nah, apakah kemudian tindakan itu harus sesuatu tindakan yang spektakuler? Harus menunggu kita sukses dulu? Bapak Ibu Saudara, Yakobus melalui bagian yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa tindakan itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Sebaliknya, tindakan itu bicara tentang hal-hal yang sangat konkret, yang sangat sehari-hari gitu ya, yang mendasar, yang sesungguhnya kita miliki, yaitu apa? Pakaian kita, makanan yang kita makan, yang kita nikmati, yang mana sesungguhnya dapat kita respon secara langsung, dapat kita wujud nyatakan secara cepat. Tidak perlu nunggu sampai memiliki cukup sumber daya, sampai jadi orang kaya, tajir, melintir gitu ya, baru merealisasikan sebuah program yang besar. Tidak seperti itu. Yakobus mengajak kita untuk mulai dari apa yang ada pada kita sekarang.
Dan tunjukkan bagi orang yang ada di hadapan kita, yang Tuhan mungkin pertemukan, mungkin saudara kita yang terdekat gitu ya. Warren Wiersbe pernah berkata demikian, "You don't have to be rich to be generous. You don't have to be powerful to be helpful. You just have to be willing to let your faith move your hands." Kita tidak perlu kaya dulu untuk menjadi murah hati. Kita tidak perlu berkuasa dulu untuk menjadi seorang penolong. Yang kita perlukan hanyalah kesediaan kita untuk membiarkan iman kita itu menggerakkan tangan kita dan juga kaki kita melangkah dan berbuat sesuatu. Kalau dipikir-pikir dan mau jujur gitu ya Bapak Ibu Saudara, seringkali memang bagi kita yang ada di level hidup sederhana gitu ya cukup untuk makan, minum, bayar KPR gitu ya. Cukup di situ. Mungkin kita sering berandai-andai, berangan-angan. Andai aku punya banyak duit, pasti aku bisa bantu lebih banyak orang. Dan lebih mudah bagiku untuk memberi orang karena aku punya. Itu angan-angan orang yang sederhana. Kalau Tuhan menganugerahkan hidup yang berkelimpahan. Tapi bukankah di luar sana sesungguhnya juga ada begitu banyak orang yang berkelimpahan luar biasa, tajir melintir, kaya luar biasa secara manusiawi, tetapi justru sulit sekali untuk memberi. Dompetnya tertutup rapat dan uangnya begitu rapi tersusun di dalam, tidak bisa keluar sama sekali. Dan itu sesungguhnya sungguh mengenaskan. Jangan-jangan ketika kita sekarang sederhana kita berpikir kita kaya, ketika nanti kita kaya jangan-jangan kita pun jadi orang seperti itu. Keluar aja susahnya minta ampun. Ada satu orang bernama Bei Fang Li. Ini orang Tiongkok gitu ya. Seorang pria yang sederhana, bukan tokoh politik, bukan seorang akademisi yang hebat, bukan juga seorang yang kaya. Dia hanyalah seorang tukang becak. Dia mengayuh becak, mengangkut penumpang, mengangkut barang di kota Tianjin. Sebuah profesi yang sesungguhnya melelahkan secara fisik. Mengayuh becak dalam segala cuaca, di bawah terik matahari musim panas yang kalau di Tiongkok bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dan dalam musim dingin yang bisa turun sampai minus di bawah 10 derajat gitu ya. Sangat rendah secara sosial, tukang becak itu berada di lapisan terbawah hierarki ekonomi perkotaan Cina. Penghasilannya sangat minim, paling cuma cukup untuk bertahan hidup. Di mana tukang becak memang profesi yang sangat rendah kan. Jadi ya yang didapat ya seberapa sih? Kita di Bekasi ini juga entah pernah lihat becak enggak ya. Kalau di Semarang saya masih sering lihat becak gitu. Nah, kota Tianjin ini sesungguhnya kota yang besar di Cina, sebuah pusat industri dan perdagangan yang besar. Tapi di balik gedung-gedung tinggi dan perkembangan ekonomi yang pesat, ternyata ada ribuan anak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena kemiskinan yang mereka alami. Nah, berbagai sumber menyebutkan bahwa Bei Fang Li ini sudah berumur sekitar 74 tahun, usia di mana banyak orang sudah berpikir untuk ya cukuplah istirahat, menikmati hidup. Tapi Bei Fang Li justru di umur 74 tahun ini memilih untuk memberikan seluruh sisa hidupnya supaya anak-anak di kampung halamannya ini bisa bersekolah. Kenapa? Hatinya hancur ketika dia melihat anak-anak yang ada di kampung halamannya tidak bisa bersekolah. Bukan karena sekolah tidak ada, bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi semata-mata karena mereka memang ada di dalam kemiskinan yang begitu luar biasa. Sehingga untuk bayar sekolah yang di daerah terpencil pun dia nggak sanggup gitu. Mungkin buat kita yang ada di kota-kota, ya kalau di daerah pelosok gitu sekolah pasti berapa sih biaya? Buat kita hidup di sini kayaknya itu kecil sekali, tetapi memang nggak bisa sama sekali. Akhirnya sejak usia 74 tahun, mulainya 74 tahun nih ya, dia memutuskan menyumbangkan seluruh penghasilan dari narik becak itu untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin. Bukan sebagian penghasilannya, tapi seluruh, bukan kelebihan yang ada setelah kebutuhannya terpenuhi juga, tetapi seluruh penghasilannya
Dan dia sendiri memilih hidup dengan seminimalis mungkin. Yang penting bisa hidup. Berbagai sumber menyebutkan bahwa langkah pertama yang diambil Bevangli ini, dia datang ke yayasan pendidikan dan menyerahkan sejumlah uang yang ia kumpulkan dari hasil mengayuh becaknya. Dia berkata, saya tidak bisa memberi banyak, tetapi ini semua yang saya punya, gunakanlah untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Setiap hari tanpa libur Bevangli ini selalu bangun pagi-pagi sebelum fajar itu menyingsing. Dia mengayuh becaknya di jalanan Taijin yang begitu riuh gitu ya. Mencari penumpang, pengangkut barang, bekerja hingga malam, makan sedikit. Mungkin cuman roti kadang. Yang penting cukup untuk dia punya kekuatan menarik becak itu. Tidur lagi di tempat ala kadarnya. Dalam cuaca apapun, entah itu musim panas, terik, dingin, membeku buat dia, hujan deras, angin kencang, maju terus, gas terus, pol gitu ya. Bevangli tetap mengayuh becaknya tanpa lelah. Selama hampir 20 tahun. Dari sekitar 1987 sampai 2005. 2005 dia meninggal gitu ya. Diperkirakan dia menyumbang sekitar 350.000 yuan, atau pada waktu itu setara dengan 35.000 sampai 40.000 dolar Amerika. Sepintas mungkin angka ini terdengar tidak besar dalam mata uang modern bagi standar hidup negara yang maju. Tetapi ingat bahwa Bevangli ini adalah seorang tukang becak yang sebenarnya penghasilannya itu seberapa sih gitu ya. Maka sesungguhnya 350.000 yuan itu termasuk jumlah yang hampir tidak bisa dipercaya. Secara logika matematika, kalau satu hari dia cuma dapat 5 sampai 10 yuan. Coba hitung, butuh berapa tahun dia sampai bisa mengumpulkan ini. Anggaplah misalnya dia 10 yuan aja, kira-kira butuh 96,8 tahun. Tapi kenyataannya dia selesaikan dengan kurang dari 20 tahun. Bevangli mendobrak sebuah kemustahilan. Dan dengan biaya segini kira-kira ada 300 anak yang kemudian dia sekolahkan. Bayangkan kalau misalnya Bevangli ini adalah orang tua kita. Umur 74 tahun nih, dia masih mengayuh sampai akhir umurnya 90 lebih gitu. Kita pasti mungkin juga greget gitu ya. Sudah tua disuruh istirahat, gak mau, malah menyusahkan diri sendiri buat orang lain yang sebenarnya gak dikenal gitu. Tapi orang-orang yang mengenalnya bercerita bahwa ketika seseorang menawarkan makanan atau memintanya untuk tidak bekerja terlalu keras, dia justru akan menjawab dengan senyum, tidak apa-apa. Selama kaki ini masih bisa mengayuh, saya akan terus bekerja. Umur 74 tahun, mulai sampai 90 lebih. Anak-anak Bevangli tak jarang juga meminta ayahnya untuk berhenti karena khawatir juga dengan kesehatannya. Mereka ingin merawat ayahnya di masa tuanya, tapi menurut cerita yang beredar, Bevangli menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana tapi menyentuh. Dia bilang begini, tubuh saya masih bisa bekerja. Selama masih bisa, saya harus bekerja. Saya bisa beristirahat ketika saya sudah mati nanti. Sekarang masih ada anak-anak yang perlu sekolah. Apa yang dilakukan Bevangli ini tentu menarik perhatian wartawan pada zaman itu gitu ya, dan pejabat-pejabat lokal untuk mewawancarai, memberikan penghargaan. Nah, mungkin kalau Bevangli ini masih ada di zaman sekarang di era media sosial, pasti dia juga kebanjiran didatangi oleh para influencer, para selebgram untuk nanya-nanyain biar viral gitu kan. Tetapi realitanya di zaman itu, sekalipun begitu banyak wartawan ingin meliput atau ada begitu banyak orang mau memberi dia penghargaan, dia seringkali justru menolak atau merespon dengan sangat rendah hati karena dia melakukan ini memang bukan untuk mendapatkan pengakuan. Bevangli sering berkata, saya ini hanya seorang tukang becak tua. Tidak ada yang istimewa dari apa yang saya lakukan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan.
Nah, beberapa waktu sebelum Bevangli ini meninggal, ketika tubuhnya sudah sangat rentan gitu ya, dia kerasa kan, aduh ini udah lemah sekali. Tapi di saat paling lemah itu pun dia menutup hidupnya terakhir dengan sangat mengharukan. Dia masih mengumpulkan 500 yuan terakhir hasil kerja kerasnya di hari-hari terakhirnya. Ketika tubuhnya sudah sangat lemah dan kemudian menyerahkan 500 yuan itu yang terakhir kepada sekolah tempat di mana dia biasa menyumbangkan gitu ya, sambil dia berkata, ini yang terakhir yang bisa aku berikan. Tubuh saya sudah tidak bisa bekerja lagi, tetapi inilah yang saya punya. Di usia 90-an, Bevangli meninggal dalam kondisi yang secara materi dia sangat miskin. Tidak meninggalkan harta benda warisan apalagi untuk anak-anaknya. Seluruh yang dia hasilkan telah dia berikan. Tetapi dia meninggalkan satu yang jauh lebih berharga. Ratusan anak yang bisa bersekolah karena sumbangannya. Dan sebuah teladan tentang kasih yang tidak mengenal batas. Bapak Ibu Saudara, jika orang yang tidak mengenal Kristus seperti Bevangli saja bisa digerakkan oleh anugerah umum untuk dia berkorban sebegitu rupa bagi sesamanya, betapa memalukannya kita yang mengklaim anugerah keselamatan dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, tetapi kita masih hidup di dalam kepasifan kita. Atau mungkin kita bertindak, tetapi kita bertindak dengan pamrih, menantikan pujian, menantikan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini Yakobus sudah mengingatkan kita dengan jelas bahwa iman yang sejati mesti bergerak dari klaim pada realitas, dari kata-kata kepada kehidupan. Dengan cara apa? Dengan melihat kebutuhan yang urgent yang ada di sekitar kita, kemudian berujung pada tindakan konkret yang mungkin terlihat sederhana, tetapi itu memang powerful dan tepat. Kita memang diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus, bukan oleh perbuatan baik atau usaha kita. Dan kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan kita bukanlah tangga untuk menuju surga, tetapi perbuatan kita adalah ukiran jejak Kristus yang nyata di dunia ini. Mari bagi kita yang masih belum melakukan, kita coba melakukan proyek kasih dengan cara apa? Dengan cara buka mata kita, cari satu kebutuhan urgent, kebutuhan sehari-hari yang ada di sekitar kita hari ini. Yang kedua, biarkan iman kita itu kemudian menggerakkan tangan kita. Singkirkan segala alasan yang ada. Dan lakukan mulai dari satu tindakan nyata, sekecil apapun itu. Dengan apa yang kita miliki sekarang. Tidak usah berangan-angan dulu jadi orang sukses dan hebat. Dan di bulan misi ini mungkin ke depan juga kita bisa memikirkan secara komunal gitu ya. Gereja GSRI Bekasi misalnya akan mengalokasikan, kita punya benih 1000 dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa berikan atau kita mendukung misionaris melayani suku tertentu yang begitu berat gitu ya. Dan mungkin secara pribadi kita bisa melakukan hal ini. Mari kita terus ukir jejak Kristus di dalam hidup keseharian kita melalui perbuatan nyata kita. Jika selama ini kita sudah melakukannya, mari kita teruskan perbuatan baik itu. Mari kita jadikan iman yang bergerak itu sebagai lifestyle dari hidup kita. Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita sehingga kini setiap kita yang mengaku percaya kepadanya hidup sebagai ciptaan yang baru dengan sebuah gaya hidup yang baru, yaitu hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk hari lepas hari terus mengukir jejak Kristus hari demi hari. Mari kita terus memohon anugerah Tuhan agar kita diberikan kepekaan untuk melihat berbagai kebutuhan urgent yang ada di sekitar kita, serta kemampuan untuk dapat berbuat sesuatu sehingga ukiran jejak Kristus itu sungguh terlihat jelas menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.